Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas. Alhamdulillah kita hari ini bisa belajar kembali walaupun dalam keadaan daring gitu ya. Sebagaimana kemarin yang telah kita logat bahwa syarat tayamum itu ada 10 gitu kan ya. Syarat tayamum ini merupakan sesuatu yang harus ada baik sebelum tayamum dilaksanakan maupun ketika tayamum dilaksanakan. Dari 1 sampai 5 itu merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum tayamum dilaksanakan. Sedangkan dari poin 6 sampai 10 syarat-syarat yang wajib ada ketika tayamum dilaksanakan. Baiklah, yang pertama ketika kita hendak bertayamum maka harus menggunakan tanah atau debu. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, ketika ingin bertayamum harus benar-benar ada gitu kan tanah atau debunya. Nah, maksudnya seperti ini, kita mengambil tanah, lalu tanahnya tentunya tanah yang kering, lalu kita saring, kemudian kita ambil debunya. Nah, dan debu tersebut kita gunakan untuk tayamum. Jadi tidak sah ketika menggunakan tayamum dengan selain debu, misal pasir, tepung atau yang lainnya. Bahkan di madhab kita Imam Syafi'i tidak bisa bertayamum misalkan melalui jok-jok kendaraan atau misal pintu-pintu atau jendela-jendela yang ada di rumah kita walaupun misalkan terdapat debunya. Tapi kita harus sengaja menghadirkan debu yang kita pergunakan untuk tayamum. Yang kedua, tanah yang kita gunakan ini harus suci. Jadi ketika tanahnya terkena najis atau mutanajis maka tayamumnya tidak sah gitu kan ya. Misalkan kita melihat seekor kucing kencing di atas tanah yang akan kita gunakan untuk tayamum, lalu dengan memaksakan diri kita ambil tanah tersebut. Nah, itu tentunya tidak sah. Lalu bagaimana kehati-hatian kita untuk mendapatkan tanah yang suci tersebut? Kita menggali tanahnya sekitar agak dalam sedikit, lalu kita ambil dan kita saring dan kita ambil debunya. Yang ketiga, tanah atau debunya tersebut bukan debu atau tanah mustakmal. Maksudnya bekas memakai gitu kan ya. Ini ada sedikit kekeliruan. Terkadang kita menganggap tanah yang mustakmal itu tanah yang setelah kita gunakan untuk bertayamum. Misalkan kita kita punya wadah, kemudian tanahnya di sini di atas permukaan, lalu kita gunakan, kita tepuk untuk tayamum. Nah, dan setelah kita tayamum misalkan digunakan kembali, nah itulah tanah yang mustakmal. Yang dimaksud tanah yang mustakmal itu bukan seperti ini, yaitu tanah sisa-sisa kita tayamum. Misalkan permukaan wadah tempat menyimpan pasirnya di sini, lalu kita bertayamum tepat sejajar dengan tanah yang kita miliki, lalu misalkan kita mengusap wajah atau tangan dan tanahnya itu berjatuhan ke dalam wadah tempat menyimpan tanah. Nah, tanah tersebut maka itu tanah yang mustakmal. Jadi ketika kita hendak bertayamum, sebaiknya wadah tempat penyimpanan pasir kita kepinggirkan, lalu kita bertayamum di samping wadah yang tadi. Jadi jangan langsung gitu kan ya di hadapan wadah tempat menyimpan tanah tersebut, karena dikhawatirkan debu-debu yang kita gunakan untuk tayamum jatuh kembali ke dalam wadah yang kita gunakan untuk tayamum. Syarat sah yang keempat yaitu tanah atau debunya tidak bercampur dengan tepung atau semisalnya. Nah, jadi tanah atau debu yang telah kita siapkan untuk tayamum, nah karena misalkan sedikit, kita berinisiatif untuk mencampurnya dengan semen atau misalkan tepung dan yang lainnya itu tidak boleh. Harus murni tanah gitu kan ya. Walaupun misalkan campurannya hanya sedikit saja, itu tidak sah untuk digunakan tayamum.
selanjutnya harus bermaksud untuk melaksanakan tayamum pada tanah atau debu tersebut. Maksudnya gini ya, bagi orang yang hendak bertayamum wajib memindahkan tanah atau debu dari tempatnya dengan secara sengaja ke wajah atau tangan gitu kan ya. Tidak boleh misalkan sekarang kita mau kita misalkan mendapatkan angin yang sangat kencang, lalu misalkan debu-debu tersebut menghampiri wajah kita atau tangan kita, lalu kemudian kita gunakan debu-debu tersebut untuk tangan dan wajah kita. Nah, tidak boleh ya. Jadi kita harus mengambil tanah terlebih dahulu, terus kita gunakan untuk mengusap wajah atau tangan kita. Selanjutnya yang keenam yaitu harus mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 pukulan. Maksudnya gini kan ya, ketika kita menyimpan wadah untuk bertayamum, kita tepukan. Yang pertama itu tepukan untuk wajah, bukan ya. Kemudian ketika kita ingin mengusap tangan, maka harus menepukan kembali untuk tangan kita. Jadi tidak boleh misalkan 1 kali tepuk kita usapkan untuk wajah, lalu kita usapkan juga untuk tangan. Seharusnya 1 kali pukulan untuk wajah dan 1 kali tepukan lagi untuk tangan. Jadi selama bertayamum harus terdapat 2 tepukan. Nah, selanjutnya harus menghilangkan najisnya terlebih dahulu. Jika memang dalam tubuh kita terdapat najis, misalkan entah itu darah, muntah atau apa, walaupun bukan di dalam anggota tayamum kita, tetap harus disyariatkan untuk menghilangkan najis yang menempel di badan kita tersebut. Syarat tayamum yang selanjutnya yaitu harus berusaha mencari arah kiblat sebelum kita tayamum. Jadi kita harus berijtihad dalam menghadap kiblat. Maksudnya seperti ini, ketika kita hendak bertayamum, misalkan di tempat yang memang belum kita ketahui arah kiblatnya ke sebelah mana, nah maka kita harus berusaha untuk mencari arah kiblat tersebut. Tetapi kalau misalkan arah kiblatnya sudah diketahui, seperti misalkan kita akan melaksanakan tayamum itu di masjid atau misalkan di lingkungan kita, nah itu tidak usah dicari, tinggal kita langsung menghadap kiblat saja. Selanjutnya harus tayamum. Nah, dilakukan setelah masuknya waktu sholat, gitu kan ya. Tayamum yang dilakukan harus benar-benar yakin setelah masuk waktu sholat yang ingin dikerjakan, karena tayamum ini adalah tata cara bersuci dalam keadaan yang darurat, gitu kan ya. Dan tidak bisa dikatakan darurat ketika misalkan belum masuk waktu sholat, karena belum ada kewajiban mengerjakan sholat sehingga disyariatkan masuk waktu sholat sebelum melakukan tayamum. Contohnya seperti ini, kita ambil misalkan sholat fardu dan sholat sunat. Contoh sholat fardu, misalkan waktu zuhur adalah pukul 12.00. Nah, maka kita harus bertayamum pada jam tersebut atau misalkan lebih sedikit. Jangan sampai kita melaksanakan tayamum untuk sholat duhur pada jam 11.45 atau bahkan misalkan pada jam 11.55, itu pun tidak boleh, gitu kan ya. Atau kita ambil contoh sholat sunat, yaitu sholat sunat duha. Jadi ketika kita akan tayamum harus sudah masuk waktu sholat duha. Atau contoh lain yaitu sholat jenazah, maka kita harus melakukan tayamum setelah jenazahnya itu dimandikan. Karena yang terakhir hendaknya atau harus bertayamum untuk setiap fardu. Maksudnya gini, seorang yang bertayamum untuk mengerjakan sesuatu yang fardu, gitu kan ya, bukan hanya sholat saja. Misalkan seperti tawaf wajib, nah maka harus bertayamum setiap kali hendak melaksanakan ibadah fardu tersebut. Ibu ambil contoh sholat fardu, gitu kan ya. Ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Contohnya ketika seseorang akan melaksanakan tayamum untuk sholat maghrib misalkan, nah maka
walaupun sudah masuk waktu Isya dan belum batal, tetap harus bertayamum lagi untuk melaksanakan sholat Isya. Jadi satu kali tayamum untuk satu kali sholat fardu, kecuali misalkan sholat sunat gitu kan ya. Kita misalkan melaksanakan sholat sunat duha, lalu ingin melaksanakan sholat sunat hajat, sholat sunat mutlak misalkan, nah kita tidak usah bertayamum lagi, jadi cukup satu kali tayamum. Ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan kalian paham. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh didiskusikan di Google Classroom atau di WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.